Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palu Pijayaningratri, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020, kelas genap dengan NIM 20 /45688/TP/12776. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal dengan pokok bahasan yaitu lipid. Jurnal yang saya review berjudul Lipid Composition of One Strain of Saccharomyces kudryavzevi and Saccharomyces cerevisiae Grown at Low Temperature, yang ditulis oleh Jordi Ronconi, Nicholas Roos, Amparo Guareni, dan Jose Manuel Villamon. Latar belakang yang diambil dalam penelitian ini yaitu suhu adalah salah satu parameter terpenting yang harus diperhitungkan dalam proses fermentasi alkohol. Hal ini karena mempengaruhi durasi dan tingkat fermentasi dan kualitas akhir dari wine anggur. Fermentasi yang dilakukan pada suhu rendah yaitu biasanya dilakukan pada suhu 10-15 derajat Celcius, yang mana ini meningkatkan produksi dan retensi volatil rasa dari wine. Tetapi ini juga dapat meningkatkan peluang memperlambat proses tersebut. Suhu pertumbuhan optimal anggur ragi Saccharomyces cerevisiae yaitu sekitar 32 derajat Celcius. Terlepas dari kenyataan bahwa S. cerevisiae adalah spesies yang dominan bertanggung jawab dalam fermentasi alkohol, spesies lain dari genus Saccharomyces seperti Criophilic Saccharomyces, Bayanus varum, atau galur hibrida S. cerevisiae yang disilangkan dengan S. kudryavzevi juga telah terbukti lebih baik beradaptasi dengan fermentasi suhu rendah selama buatan anggur. S. kudryavzevi ini adalah ragi criophilic yang menunjukkan pertumbuhan optimal pada suhu 25 derajat Celcius dan kisaran suhu pertumbuhan antara 6-32 derajat Celcius. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pentingnya komposisi lipid dalam respon adaptif ragi pada perbedaan suhu lingkungan. Membran ragi adalah lipid bilayer yang terdiri dari dua amfifatik molekul, yaitu fosfolipid dan sphingolipid yang fase apolarnya terdiri dari asam lemak. Asam lemak S. cerevisiae ini terutama terbuat dari asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat dan asam palmitoleat, bersama dengan asam lemak jenuh, yaitu asam palmitat dan asam stearat. Selain itu juga ada asam lemak rantai sedang yang ditemukan dalam proporsi yang lebih rendah, tetapi konsentrasinya dapat meningkat seiring adanya pertumbuhan anaerobik seperti fermentasi. Perubahan pada salah satu fitur membran ini dapat secara signifikan mengganggu fungsi membran dan mengubah aktivitas enzim dan transporter terkait membran. Akibatnya, banyak organisme telah mengembangkan mekanisme untuk mempertahankan fluiditas yang tepat dari lipid membran, sehingga terjadilah peningkatan fluiditas membran yang didukung dengan adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan asam lemak. Selain itu, Redon et al. Tahun 2011 juga melaporkan terjadinya perubahan umum baru dalam komposisi lipid spesies industri yang berbeda dan strain Saccharomyces setelah tumbuh pada suhu rendah. Meskipun respon spesifik dari strain yang berbeda, hasilnya menunjukkan bahwa pada suhu rendah kandungan MCFA dan triasilgliseridanya meningkat, sedangkan kandungan asam fosfatidat dan rasio clean-colin per fosfatidiletonolamine fosfatnya menurun. Oleh karena hal-hal tersebut, peneliti bertujuan untuk menghubungkan adaptasi yang lebih baik dari S. kudryavzevi pada suhu rendah dengan memodifikasi komposisi lipidnya dengan menganalisis komposisi lipid dari 3 S. kudryavzevi dan membandingkannya dengan strain S. cerevisiae komersil. Peneliti juga menyertakan 2 strain komersil lainnya dalam penelitian ini, yaitu hibrida antara S. cerevisiae yang disilangkan dengan S. kudryavzevi. Kemudian selanjutnya, peneliti menguji perilaku fermentasi dan pertumbuhan mereka di suhu rendah. Untuk materials and methods. Yang pertama yaitu strain dan kondisi pertumbuhan. Sebanyak 6 strain ragi yaitu 1 S. cerevisiae, 3 S. kudryavzevi, dan 2 hibrida SC/XSK digunakan dalam penelitian ini. Semua strain tersebut digunakan
yaitu strain ragi anggur komersil yang didapatkan dari berbagai negara, dengan pengecualian dari strain SK, yang mana merupakan tipe galur IFO 1802 dan 2 galur baru yang diisolasi sendiri oleh kelompok peneliti, dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, koloni tunggal dari kultur murni setiap spesies ditanam semalaman dalam media YPD untuk mendapatkan inokulum. YPD ini diinokulasi di Labourland-Meyer, kemudian diisi dengan 100 ml media minimal SD, lalu dipasang dengan kapas. Kemudian diaduk pada 150 rpm dan diinkubasi pada suhu yang berbeda, yaitu 12 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Semua kultur SD ini diinkubasi di kedua suhu dalam rangkap 3 biologis. Sampel untuk analisis lipid diambil ketika kultur SD berada pada fase stasioner, yang membutuhkan waktu untuk mencapai fase diam ini pada suhu 28 derajat dan 12 derajat, masing-masing adalah 30 dan 48 jam. Yang kedua yaitu kondisi fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan menggunakan anggur Tempranillo yang harus dalam wadah 500 ml steril dan terisi penuh. Kemudian diaduk pada 150 rpm dan diinkubasi pada suhu 12 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Sebelumnya, keharusan itu juga diperjelas dengan membiarkannya menetap selama 24 jam pada 4 derajat Celcius untuk memisahkan jus bening dari sedimen dengan adanya 60 mg per liter sulfur dioksida. Setelah filtrasi, glukosa dan fruktosa ditambahkan untuk mencapai konsentrasi gula produksi total sekitar 230 gram per liter. Kemudian ragi awal dapat diasimilasi nitrogen ditentukan dengan metode indeks formol. Maka anggur harus dibuat hingga 250 mg per liter dengan diamonium sulfat. Selanjutnya, Tempranillo harus disterilkan dengan menambahkan 1 ml dimetil dikarbonat dan kemudian diinokulasi secara individual dengan berbagai ragi untuk mencapai populasi awal. Pada pH awal media yaitu sekitar 3 sampai 5 plus minus 0,1. Kemudian gula sisa juga ditentukan menggunakan kit enzimatik menurut ilmu terapan Roche, Jerman. Fermentasi ini dianggap selesai ketika gula sisa berada di bawah 2 gram per liter. Selanjutnya untuk menentukan total asam lemak ragi. Yang pertama yaitu sel terendapkan ditempatkan dalam tabung yang disegel dengan tutup bulir, berlapis teflon dan disaponifikasi menggunakan 1 ml NaOH 5% dalam 50% metanol per air. Bahannya disaponifikasi, didinginkan pada suhu kamar dan ditambahkan 2 ml HCl 6 molar. Asam lemak bebas diekstraksi dengan menambahkan 0,5 ml hexana banding metil terbutyl ether dengan perbandingan 1:1. Kemudian, masing-masing tabung divortex 2 kali selama 30 detik. Dan fase organiknya dikumpulkan setelah sentrifugasi pada 1000 SG selama 3 menit. Kemudian satu seluler ekstrak disuntikan ke kolom FFA PHP dengan HP 6850 injektor otomatis. Suhu awal diatur pada 140 derajat Celcius dan dilipat secara bertahap sebesar 4 derajat Celcius minimal hingga 240 derajat Celcius. Kemudian asam heptanoat dan asam heksadekanoat ditambahkan sebagai standar internal sebelum saponifikasi sel. Jumlah relatif asam lemak dapat dihitung dari masing-masing kromatografi daerah puncak. Nilai-nilai ini terkait dengan berat kering sel dan dinyatakan sebagai persentase dari total asam lemak yang diekstraksi. Komposisi lipid sel. Sebelum ekstraksi lipid, larutan 100 liter metanol dingin dan 10 liter EDTA 0,1 milimolar ditambahkan ke sel ragi dengan 1 gram manik-manik kaca di Eppendorf tabung dan kemudian dicampur selama 5 menit dalam mini bed bitter. Ekstraksi lipid dilakukan dalam 5 langkah dengan 4 langkah
300 liter menggunakan 300 liter kloroform dengan perbandingan 2:1, dan langkah terakhir dengan 300 liter kloroform per metanol dengan perbandingan 1:2 selama semalaman. Kemudian kedua fase organik dipindahkan ke tabung gajah ular 15 ml dan dibersihkan 2 kali dengan menambahkan KCl 0,88%. Setelah divortex dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit, sampel disentrifugasi pada 1300 XG selama 5 menit. Fase organiknya dikumpulkan dan akhirnya dipekatkan sampai kering di bawah aliran nitrogen. Residu dilarutkan dalam kloroform per metanol dengan perbandingan 2:1 dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai analisis. Yang selanjutnya adalah komposisi lipid netral ragi dengan kromatografi lapis tipis. Komposisi lipid netral ragi dipisahkan oleh satu dimensi TLC pada plat silika gel dan dimensi 10 x 20 cm x 250 meter. Standar lipid lanosterol, ergosterol, squalene, kolesterol oleat, diolen diterapkan ke setiap plat dalam kisaran 1-4 gram per liter. Setelah TLC, lipid hangus dengan 10% CuSO4 dalam 8% H3PO4 dan dipanaskan sampai 180 derajat Celcius selama 4 menit pada TLC flat heater. Gambar ini dikuantifikasi sebagai kepadatan optik terintegrasi atau IOD dengan perangkat lunak quantity 1. Dan kalibrasi kurva dibangun dengan memplot IOD dari standar lipid terhadap jumlah lipid yang dimuat. Pemisahan dan kuantifikasi fosfolipid di HPTLC. Fosfolipid ekstrak ragi dipisahkan oleh dimensi HPTLC pada plat silika gel dengan kloroform, aseton, metanol, asam asetat glasial, dan air dalam perbandingan 50:15, banding 10, dan banding 5. Setelah membakar plat dengan 10% CuSO4 dalam 8% H3PO4 dan dipanaskan hingga 180 derajat Celcius selama 4 menit, fosfolipid diidentifikasi dengan standar yang diketahui dibeli dari sigma, yaitu fosfatidilinositol, fosfatidilserin, fosfatidilkolin, fosfatidiletonolomin, dan kardiokolipin, serta asam fosfatidat. Untuk mengukur fosfolipid, kurva kalibrasi dibangun dengan menerapkan standar untuk setiap piring di kisaran 1-4 gram per liter. Untuk pemrosesan data statistik diolah dengan perangkat lunak yaitu SPSS17 dengan menganalisis varians metode ANOVA. Penelitian juga menentukan perbedaan antara spesies dan kontrol pada suhu berbeda dan efek suhu rendah juga diujikan di antara spesies yang sama tetapi pada suhu yang berbeda. Analisis komponen dilakukan dengan perangkat lunak kinesis V176 untuk melakukan peta panas yang mewakili rasio antara kedua suhu di senyawa lipid yang berbeda. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinetika fermentasi. Kinetika fermentasi ini ditunjukkan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memfermentasi 15%, 50%, dan 100% dari total gula. T15 merupakan awal dari proses fermentasi dan berkorelasi dengan durasi fase lag. Fase lag ini merupakan teknologi penting aspek teknologis dalam pembuatan anggur karena menentukan adaptasi sel ragi setelah inokulasi mereka dalam anggur. Satu fitur umum di antara fermentasi suhu rendah yaitu sangat lamanya fase lag, yang mana dapat membahayakan proses akhir. Dan demikian, strain ragi dengan fase lag yang lebih pendek juga berarti strain dengan adaptasi yang lebih baik dengan kondisi lingkungan. Menurut hasil penelitian ini, pada 28 derajat Celcius, strain SCT73 membutuhkan waktu kurang dari 8 jam untuk mencapai titik T15, sedangkan Escutriaceae dan Gallur hibrida membutuhkan 2 kali waktu tersebut. Kemudian tidak terdeteksi perbedaan yang signifikan di antara spesies yang dipelajari di T50. Semua rata-rata membutuhkan sekitar 40 jam. Kemudian
SCT73 dan hibrida menyelesaikan fermentasi atau T100 setelah 5-6 hari. Sedangkan galur S-Kutrievsevi membutuhkan sekitar gandaan waktu untuk mengakhiri proses tersebut. Pada suhu 12 derajat Celcius, 3 galur es Kutrievsevi membutuhkan sekitar 50 jam untuk konsumsi 15% gula, kemudian hampir 3 kali lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh SCT73. Hal ini menunjukkan adaptasi yang lebih baik dari strain ini terhadap suhu rendah. Selain itu, galur es Kutrievsevi mempertahankan tingkat fermentasi yang baik sampai akhir, yaitu sekitar 11 hari. Kemudian komposisi lipid. Representasi keseluruhan perubahan senyawa lipid yang berbeda karena suhu pertumbuhan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Heat map menggambarkan rasio 28 derajat Celcius per 12 derajat Celcius dari senyawa lipid sesuai data yang dihasilkan. Warna biru dan warna merah yang dihasilkan menunjukkan kenaikan dan penurunan masing-masing lipid individu pada suhu rendah. Selain itu, warna abu-abu berarti senyawa ini belum terdeteksi pada suhu 28 derajat Celcius atau 12 derajat Celcius. Komposisi asam lemak total sel. Salah satu strategi sel untuk beradaptasi dengan kondisi suhu rendah adalah dengan meningkatkan persentase dari MCF-nya. Hasil penelitian ini mendukung strategi ini sejak 5 dari 6 strain meningkatkan MCFA mereka, kecuali strain IFO 1802. Strategi lain untuk menangkal kekakuan sel membran karena suhu rendah adalah dengan meningkatkan rasio UFA per SFA-nya. Pada penelitian ini hanya terjadi pada strain W27 dan CL85 yang terbukti meningkatkan rasio UFA per SFA dari 6 strain yang ada. Kemudian suhu rendah meningkatkan proporsi asam palmitoleat dalam kandungan UFA dalam strain SLBC dan hibrida SCXXK sehingga menurunkan rasio C18 per C16-nya. Peningkatan MCFA dan pertukaran C18 menjadi C16 ini memiliki dampak yang jelas pada panjang rantai asam lemak, yang mana menjadi lebih pendek pada suhu rendah. Strain SK menunjukkan CL secara signifikan lebih pendek dari SCT73 dan strain hibrida pada kedua koloni suhu. Untuk komposisi lipid netral yang terdiri dari sterol, diasilgliserida, dan triasilgliserida. Pada penelitian ini, sterol total meningkat dalam sel yang ditumbuhkan pada suhu rendah. Hal ini berlaku pada semua strain sampel. Kemudian penurunan kadar ergosterol diimbangi oleh peningkatan konsentrasi squalen yang sangat signifikan, sehingga rasio SQ per ERG-nya juga meningkat pada suhu rendah. Kemudian kandungan diasilgliserida dan triasilgliseridanya mengalami peningkatan penting, yaitu lebih dari 4 kali lipat dalam beberapa strain, dalam total sel kandungan besar lipid dalam sel yang tumbuh pada suhu yang lebih rendah. Komposisi fosfolipid. Perubahan paling luar biasa yang dimiliki oleh sebagian besar galur yang dipelajari pada penelitian ini yaitu penurunan konten PA dan peningkatan konten PE. Peningkatan terakhir juga menghasilkan penurunan penting dalam rasio 2 fosfolipid utama yaitu PC dan PE dengan pengecualian pada strain W27. Terlepas dari pengaruh suhu, SCT73 dan hibrida strain menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dari total PL. SCT73 menunjukkan konsentrasi PI dan PA yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih rendah masing-masing dari strain S-Kutrievsevi. Selanjutnya, pembahasan dari penelitian ini yang pertama yaitu fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu adalah aspek yang tak terhindarkan dari kehidupan mikrobia di lingkungan alam yang terbuka. S-Kutrievsevi menunjukkan suhu pertumbuhan optimal terendah dan menegaskan bahwa spesies ini lebih sclerophilic dari S. cerevisiae. 3. S. Kutrievsevi strain berkinerja jauh lebih baik daripada strain lain pada suhu rendah tetapi lebih buruk pada suhu optimal. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pentingnya komposisi lipid dalam respon adaptif ragi pada suhu rendah.
Komposisi lipid ini juga bervariasi tergantung pada media pertumbuhan karena ragi mampu menggabungkan sterol dan asam lemak tak jenuh. Kemudian untuk respon lipid terhadap suhu rendah menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penurunan suhu sangat menurunkan fluiditas dan permeabilitas membran yang dapat mempengaruhi aktivitas transmembran. Respon yang dilaporkan secara luas melawan kekuatan membran ini adalah dengan peningkatan derajat ketidakjenuhan, peningkatan MCFA, dan penurunan rata-rata panjang rantai FA. Yang kedua adalah peningkatan asam palmitoleat. Ada kecenderungan yang jelas untuk perubahan C18 menjadi C16, yaitu asam palmitoleat, ketika kalori ini ditumbuhkan pada suhu yang lebih rendah. Konversi asam oleat menjadi asam palmitoleat dapat dianggap berasal dari strategi untuk menurunkan selnya. Yang ketiga, respon umum terhadap suhu rendah dalam hal lipid netral adalah peningkatan triasil gliserida, steroester, dan squalene. TAG dan SE adalah yang membentuk inti dari yang disebut partisi lipid. Kelebihan squalene ini sebagai konsekuensi dari variasi kondisi pertumbuhan, juga bertindak sebagai penyimpanan di LP. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari suhu rendah, ragi sel menurunkan laju pertumbuhan mereka dan menumpuk LP. Yang keempat adalah respon umum terhadap rendahnya suhu di berbagai strain Saccharomyces, yaitu perubahan komposisi fosfolipid. Salah satu kultur pada suhu rendah menunjukkan kandungan rendah dari asam fosfatidat dan penurunan rasio fosfatidilkolin per fosfatidiletonalamine. Hasil penelitian mengkonfirmasi perubahan-perubahan dalam komposisi PL. Peningkatan produksi fosfolipid lain seperti fosfatidiletonalamine dan kardiolipin mungkin menjadi alasan untuk penurunan metabolit ini pada 12 derajat Celcius. Penurunan PA juga terdeteksi dalam analisis PCA sebagai variabel signifikan dalam menafsir pengaruh suhu kultur. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada fermentasi wine anggur di suhu lebih rendah terjadi peningkatan MCFA atau asam lemak rantai sedang, kemudian peningkatan TAG atau triasil gliserida, kemudian steroester dan SG atau squalene, serta penurunan kardiolipin, PA atau asam fosfatidat, dan rasio fosfatidilkolin per fosfatidiletonalamine. Escutriosevi juga memiliki persentase MCFA dan SQ lebih tinggi dari kardiolipin yang lebih pendek terlepas dari pengaruh suhu pertumbuhannya. Komposisi lipid yang berbeda ini dapat menjelaskan adaptasi yang lebih baik dari spesies Escutriosevi pada suhu rendah. Strain Escutriosevi menghadirkan potensi besar untuk digunakan dalam fermentasi wine dengan suhu rendah, serta juga menjadi model yang baik untuk mempelajari adaptasi pada yeast di suhu rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu pada respon umum terhadap rendahnya suhu dijelaskan bahwa di berbagai strain Saccharomyces terjadi perubahan komposisi lipid. Nah, salah satu perubahan komposisi lipid yaitu peningkatan produksi kardiolipin dan menjadi alasan terjadinya penurunan asam fosfatidat di suhu rendah. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena PA atau asam fosfatidat yang merupakan komponen yang memainkan peran utama dalam metabolisme fosfolipid. Nah, fosfolipid ini disintesis dari PA melalui jalur CDP-DAG dan bantuan enzim CDP-DAG sintase. PA atau asam fosfatidat ini diubah menjadi cystidine difosfat diasilgliserol, kemudian dikonversi menjadi fosfatidilgliserol fosfat atau PGP oleh enzim PGP sintase. Kemudian dilanjutkan dengan defosforilasi oleh PT PMT1 yang akan membentuk PG. Nah, akhirnya
Molekul CDPDAG ini akan terikat pada PG untuk membentuk satu molekul kardiolipin yang mana dikatalisis oleh enzim kardiolipin sintase yang terlokalisasi di mitokondria. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak asam fosfatidat yang disintesis menjadi kardiolipin, maka jumlah adanya asam fosfatidat ini akan menurun, sedangkan kardiolipinnya meningkat karena telah terjadi banyak sintesis dari asam fosfatidat itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu, satu fitur umum di antara fermentasi suhu rendah yaitu sangat lamanya fase lag, dan dijelaskan bahwa lamanya fase lag dapat membahayakan produk akhir. Mengapa lamanya fase lag itu dapat membahayakan produk akhir? Karena fase lag ini merupakan aspek yang penting dalam pembuatan anggur karena menentukan kemampuan adaptasi sel ragi setelah inokulasi mereka dalam anggur. Nah, pada fase lag ini, ragi sedang melakukan adaptasi terhadap lingkungan, dan pada fase ini belum adanya terjadi pertumbuhan dari sel ragi tersebut. Nah, dalam fermentasi, jika fase lag atau fase adaptasi ragi dengan lingkungannya ini terjadi sangat lama, maka akan mempengaruhi dari kualitas produk akhir tersebut, di mana produk hasil fermentasi menjadi tidak maksimal sehingga kualitas dari anggur itu sendiri akan menurun. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu, pada fase organik residu yang akan dianalisis disimpan dalam suhu minus 80 derajat Celcius sebelumnya. Nah, fungsi perlakuan itu untuk apa? Jadi, penyimpanan pada suhu minus 80 derajat Celcius tersebut bertujuan untuk menjaga sampel sebelum dianalisis agar sampel tidak mengalami kerusakan pada komponen lipidnya, baik karena oksidasi ataupun kontaminasi mikroorganisme, karena dapat diketahui dalam pernyataan lapangan, sebuah sampel yang akan dianalisis ini tidak semuanya dapat langsung dianalisis. Nah, hal ini terjadi karena kemungkinan waktu yang terbatas selama di laboratorium, kemudian juga karena analisis yang harus sesuai jadwal dan banyaknya antrian sampel yang akan dianalisis, kemudian juga karena tempat analisis yang berbeda dengan lab penelitian sehingga perlu disimpan terlebih dahulu. Sehingga jika tidak disimpan terlebih dahulu, pada suhu ruangan ini besar kemungkinan sampel akan bereaksi dengan oksigen yang mana akan menyebabkan terjadinya oksidasi. Selain itu, dalam suhu ruang juga ada kemungkinan untuk terkontaminasi mikroorganisme karena suhu ruang ini merupakan suhu optimal pertumbuhan dari beberapa mikroorganisme. Sedangkan jika disimpan pada suhu ekstrim rendah atau pada suhu minus 80 derajat Celcius ini, jarang ditemukan adanya mikroorganisme yang bisa tumbuh. Selain itu, pada suhu ekstrim rendah ini, air yang terkandung pada sampel juga telah mengkristal, sehingga tidak ada mikroorganisme yang dapat memanfaatkannya untuk tumbuh. Kemudian, untuk pertanyaan keempat, mengapa memakai suhu minus 80 derajat Celcius dan bukan suhu minus 6 derajat Celcius ataupun yang lain yang bisa membukukan? Jadi penggunaan suhu minus 80 derajat Celcius ini untuk memenuhi tujuan dari penyimpanan suhu rendah tersebut, yaitu untuk menjaga sampel sebelum dianalisis agar sampel tidak mengalami kerusakan pada komponen lipidnya. Nah, menurut beberapa literatur, penyimpanan sampel ekstrak lipid ini sebelum dianalisis ini juga dilakukan pada suhu minus 8 derajat Celcius ataupun minus 20 derajat Celcius atau minus 40 derajat Celcius. Jadi di berbagai suhu ini, di antara berbagai suhu ini, sebenarnya bisa ditentukan yang penting tetap berada di bawah titik beku sampel dan juga dapat memenuhi tujuan dari penyimpanan pada suhu rendah yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi baik maupun suhu minus 18, minus 20, ataupun minus 40, atau yang telah dilakukan pada penelitian ini, yaitu minus 80 derajat Celcius, itu bebas. Yang penting berada di titik bawah titik
di bawah titik buku sampel dan memenuhi tujuan dari penyimpanan pada suhu rendah. Namun pada penyimpanan suhu ekstrim ini, yaitu minus 80 derajat, hanya berlaku untuk penyimpanan jangka waktu pendek dan maksimal dalam waktu 3-4 minggu. Nah, jika melebihi dari waktu tersebut, maka kualitas lipid akan menurun secara signifikan. Sehingga untuk penyimpanan jangka waktu lebih dari 4 minggu, lebih baik menggunakan suhu minus 18, minus 20, ataupun minus 40 derajat Celcius. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.